Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Sebelum kita mulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi. Aku masih ingat tahun itu dengan sangat jelas, 1995. Bukan karena tahun itu istimewa. Bukan karena kami sedang merayakan sesuatu. Justru sebaliknya. Tahun itu dimulai seperti hari-hari biasa di desa kami yang jauh dari kota, tersembunyi di antara ladang tebu, sawah yang kering, dan jalan tanah yang kalau hujan berubah jadi lumpur seperti adonan bubur. Yang membuat tahun itu terus melekat di kepalaku adalah karena pada tahun itulah adik perempuanku hilang. Namanya Siti. Saat itu usianya baru 8 tahun, 2 tahun lebih muda dariku. Ia anak yang pendiam tapi suka tertawa kalau melihat ayam dikejar anjing. Ia punya rambut hitam yang selalu diikat ibu dengan pita merah. Setiap pagi dia menemaniku ke surau kecil dekat rumah, lalu pulang sambil membawa daun jambu atau bunga liar yang katanya bagus untuk mainan. Siti tidak pernah jauh dariku. Kalau aku ke kebun, dia ikut. Kalau aku ke sungai, dia duduk di batu sambil melemparkan kerikil. Kalau aku dimarahi ayah, dia diam di belakang pintu, menungguku selesai kena omel, lalu menyodorkan segelas air putih dengan wajah takut-takut. Maka ketika dia hilang, rumah kami seperti kehilangan suaranya sendiri. Kejadiannya pada malam bulan gerhana. Waktu itu desa kami sedang gelisah karena di langit ada peristiwa aneh yang jarang sekali terjadi. Orang-orang tua bilang gerhana itu bukan sekadar tertutupnya bulan oleh bayang-bayang bumi. Ada sesuatu yang terbuka di baliknya. Sesuatu yang biasanya tertutup rapat oleh malam. Aku, jujur saja, tak terlalu peduli. Aku masih bocah 10 tahun yang lebih suka bermain kelereng daripada memikirkan bayangan langit. Malam itu ibu sedang menanak nasi di dapur. Ayah duduk di beranda bersama beberapa tetangga, membicarakan gerhana sambil menyalakan rokok linting. Angin membawa bau tanah, bau kayu bakar, dan bau daun pisang yang dibakar di dapur. Siti keluar sebentar dari rumah. "Iqbal," katanya memanggilku, "aku mau ke sumur ambil air." Aku sedang asyik menggambar di tanah. "Jangan sendirian," kataku. "Aku cuma sebentar." Aku bilang aku ikut. Tapi sebelum kami benar-benar pergi, ayah memanggilku untuk membantu membawa karung beras. Aku berlari ke dapur, dan ketika aku kembali ke halaman belakang, Siti sudah tidak ada. Awalnya aku tidak panik. Aku pikir ia pergi dengan ibu ke sumur belakang. Atau mungkin ke rumah tetangga, bermain dengan anak-anak lain yang juga sedang heboh menunggu gerhana. Tapi setelah aku memanggil namanya berkali-kali dan tidak ada jawaban, barulah perasaan aneh itu mulai merayap. Aku mencari ke dapur. Kosong. Ke sumur. Kosong. Ke jalan depan rumah. Kosong. Ibu mulai bertanya, "Siti mana?" Aku tak menjawab. Karena aku sendiri tak tahu. Ayah ikut mencari. Tetangga-tetangga dipanggil. Lampu petromax dinyalakan di beberapa rumah. Orang-orang menyisir kebun, memeriksa parit, memanggil namanya dari ujung gang sampai ke pinggir sawah. "Siti. Siti." Tidak ada jawaban. Hanya suara serangga malam, jangkrik yang saling bersahutan, dan sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Gerhana pun mulai berlangsung. Langit yang semula agak terang perlahan menjadi gelap, lalu semakin gelap, sampai matahari seperti ditelan sesuatu yang tidak terlihat. Dan pada saat itulah, salah seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo datang ke rumah kami. Ia bukan tetua desa resmi. Tapi semua orang menganggapnya semacam orang yang tahu banyak hal yang tidak tertulis. Kulitnya keriput, matanya putih kekuningan, dan selalu membawa tas kain yang isinya tidak pernah diketahui orang. Ia tinggal sendirian di ujung kampung, dekat kebun bambu dan pohon sawo yang jarang berbuah. Orang-orang sering bilang Mbah Wiryo pernah melihat sesuatu di masa mudanya, sesuatu yang membuatnya tak pernah benar-benar tertawa setelah itu. Malam itu, setelah mendengar kabar Siti hilang, ia meminta bertemu ayah. Aku mengintip dari balik pintu rumah. "Kalau anak itu hilang saat gerhana," kata Mbah Wiryo, suaranya serak seperti bambu digesek, "jangan cari ke sungai dulu. Jangan cari ke sawah dulu." Ayah menahan amarahnya. "Lalu kemana, Mbah?" Mbah Wiryo menatap ke langit yang gelap. "Ada tempat yang tidak semua orang tahu. Pasar malam gaib."
Dia bukan hanya saat gerhana. Bukan di tempat yang tetap. Ia muncul di antara dua bunyi azan yang tertahan dan bunyi langkah orang yang lupa pulang. Ayah mengernyit. Apa maksudnya? Mbah Wiryo menoleh pelan ke arahku. Aku mendadak dingin. Tatapan itu seperti orang yang menimbang apakah aku layak diberitahu sesuatu yang terlalu berat. Pasar itu, lanjutnya, tempat barang hilang dikumpulkan. Benda, nama, kenangan, kadang juga nyawa. Orang yang kehilangan sesuatu bisa mencarinya di sana. Tapi tidak gratis. Ibu langsung menangis. Lalu anak saya bagaimana, Mbah? Mbah Wiryo diam cukup lama. Kalau Siti masuk ke sana, katanya pelan, maka untuk membawanya pulang, kau harus siap menukar sesuatu yang lebih mahal daripada air mata. Ayah langsung berdiri. Kalau bisa ditukar, saya mau. Apapun. Mbah Wiryo mengangguk, seolah jawaban itu sudah ia duga sejak awal. Tunggu sampai gerhana paling gelap, katanya. Kalau benar pasar itu buka, kau akan melihatnya di tempat yang seharusnya kosong. Ayah lalu bertanya, di mana? Mbah Wiryo mengangkat telunjuknya. Di tanah lapang bekas pasar lama, dekat jembatan bambu. Tempat itu sekarang tinggal alang-alang. Tapi malam gerhana, lorong-lorongnya terbuka lagi. Aku mendengar semua itu dengan dada seperti dipukul batu. Aku tidak mengerti separuh dari kata-kata mereka, tapi aku paham satu hal, Siti tidak sekadar hilang. Ia berada di suatu tempat yang tidak bisa dicapai dengan pencarian biasa. Malam itu tidak ada yang tidur. Kami menunggu. Ayah mempersiapkan senter saku, sebilah golok tua, dan sebotol kecil air yang katanya sudah dibacakan doa. Ibu memeluk kain selimut Siti seperti orang memeluk tubuh anak yang sudah tiada. Aku sendiri duduk di pojok ruangan, diam sambil meremas ujung sarung. Saat gerhana mencapai puncaknya, angin mendadak berhenti. Ini yang paling kuingat, berhentinya angin terasa lebih menyeramkan daripada suara apapun. Seolah desa kami menahan napas. Kemudian terdengar bunyi gamelan. Pelan. Samar. Seperti datang dari bawah tanah. Ayah langsung menoleh ke arah jendela. Ibu berhenti menangis. Aku berdiri. Suara itu bukan dari radio, bukan dari hajatan, bukan dari rumah tetangga. Ia datang dari arah lapang bekas pasar lama. Mbah Wiryo berdiri dari tikarnya. Waktunya, katanya. Ayah menggenggam lenganku. Kau ikut di rumah. Aku ingin melawan, tapi tatapannya membuatku diam. Namun sebelum mereka keluar, aku melihat Mbah Wiryo menoleh ke arahku dan berkata sesuatu yang aneh. Kalau kau melihat adikmu di pasar nanti, jangan langsung percaya wajahnya. Kalimat itu menempel di otakku, tapi saat itu aku belum tahu betapa mengerikannya arti kalimat tersebut. Ayah dan Mbah Wiryo pergi. Ibu memeluk aku dan menutup pintu rapat-rapat. Kami menunggu di dalam rumah, mendengar suara gamelan yang kadang menguat, kadang melemah, lalu terdengar seperti tawa orang banyak yang sangat jauh. Semakin lama, suara itu makin jelas. Dan ada bau aneh masuk lewat celah dinding bambu. Bau dupa, tanah basah, darah yang sudah lama mengering, dan sesuatu yang manis seperti buah busuk. Aku menutup hidung. Tidak lama kemudian, ayah kembali. Tapi ia tidak sendirian. Ia pulang dengan wajah pucat, matanya seperti baru melihat orang mati berdiri. Mana Siti? Seru ibu. Ayah tidak langsung menjawab. Ia duduk jatuh di kursi, lalu berkata dengan suara serak, dia ada di pasar itu. Ibu hampir pingsan. Kau bawa pulang dia? Belum bisa, kata ayah. Pasarnya tidak seperti pasar biasa. Mbah Wiryo datang beberapa menit setelah itu. Pakaiannya berdebu, di kepalanya ada daun kering yang menempel. Ia mengusap darah yang mengalir dari ujung bibir. Aku belum pernah melihatnya terluka. Sudah lihat? Tanya ibu panik. Mbah Wiryo mengangguk sekali. Banyak. Banyak apa? Orang yang kehilangan sesuatu. Sejak malam itu, hidup kami berubah. Ayah kehilangan nafsu makan. Ibu menjadi mudah sakit. Aku mulai sering mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, aku melihat Siti berdiri di bawah lampu minyak, tapi wajahnya selalu tertutup bayangan. Ia memanggilku dari balik tirai,
lalu menghilang begitu aku mendekat. Desa kami perlahan kembali normal bagi orang lain. Anak-anak tetap bermain, orang-orang tetap ke ladang, pasar mingguan tetap buka setiap pasaran. Tapi bagiku, semuanya terasa seperti menunggu sesuatu yang kelak akan menutup lagi. Ayah tidak pernah berhenti mencari cara untuk mengambil Siti kembali. Kadang ia pergi ke kota, menemui dukun yang punya nama besar. Kadang ke pesantren di daerah lain, bertanya kepada kiai yang lebih tua. Kadang ia bertemu orang-orang yang katanya pernah mengalami hal serupa. Namun tidak satu pun memberi jawaban yang benar-benar bisa dipegang. Sampai 3 bulan kemudian, Mbah Wiryo datang lagi. Kali ini ia membawa kabar. Pasar itu akan buka lagi, katanya. Ayah langsung berdiri. Gerhana? Mbah Wiryo mengangguk. Berapa lama? Tidak lama. Tapi cukup buat orang bodoh untuk masuk dan cukup buat orang putus asa untuk nekat. Ayah menatapnya lama. Saya mau masuk. Mbah Wiryo menghela napas. Aku tahu. Ibu yang mendengar itu langsung menangis dan memegang baju ayah. Jangan pergi. Kita sudah kehilangan satu, jangan kehilangan yang lain. Aku sendiri diam. Tapi dalam hati, aku justru takut sesuatu yang lebih buruk. Bagaimana kalau ayah pergi dan tidak pulang? Namun ayah sudah memutuskan. Ia bilang tidak mungkin hidup dengan Siti hilang selamanya. Ia bilang jika pintu itu memang ada, ia harus mendobraknya. Ia bilang seorang ayah tak boleh diam ketika darahnya sendiri ditelan malam. Mbah Wiryo akhirnya setuju membimbingnya. Aku memaksa ikut. Ibu melarang, tapi aku menangis dan berkata bahwa aku juga ingin melihat adikku. Aku ingin memastikan dia masih ada. Aku ingin tahu kenapa ia bisa hilang seperti ditiup angin. Ayah ragu. Mbah Wiryo justru mengangguk pelan. Biarkan dia ikut. Kadang yang paling muda justru paling mudah melihat celah. Maka pada malam gerhana berikutnya, kami bertiga berangkat. Aku, ayah, dan Mbah Wiryo. Kami berjalan kaki menuju lapangan bekas pasar lama. Langit kembali gelap. Gema gamelan terdengar dari jauh. Seperti dulu, angin berhenti di tengah jalan. Rumput bergoyang tanpa arah. Jalan tanah yang kami lewati terasa seperti makin panjang, seolah desa kami dipelintir menjadi koridor tanpa ujung. Ketika kami tiba di lapangan itu, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di tempat yang siang harinya hanya ada alang-alang dan tanah retak, kini berdiri pasar malam yang hidup. Lampu-lampu gantung berwarna kuning temaram berjajar di atas lorong-lorong tenda. Uap dari panci-panci makanan naik dari gerobak. Bau sate, kue cucur, durian, minyak goreng, dan dupa bercampur jadi satu. Ada orang lalu lalang. Ada suara pedagang memanggil pembeli. Ada anak-anak menjerit tertawa di wahana yang berputar pelan. Ada penjual balon, tukang mainan, penjual kain, tukang foto, dan para pengamen. Semua tampak nyata. Terlalu nyata. Namun sejak pandangan pertama, aku merasakan sesuatu yang salah. Tidak satupun wajah di pasar itu benar-benar biasa. Ada seorang perempuan berpakaian kebaya merah dengan leher sangat panjang, terlalu panjang seperti dapat ditarik. Ada pria tua yang matanya ditutup kain hitam, tapi ia justru paling cekatan melayani pembeli. Ada anak kecil duduk di atas meja dagang dengan kaki terbalik menghadap belakang. Ada pula wanita berwajah pucat yang sedang memegang kotak kayu berisi sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pasar itu bising, tapi bisingnya tidak seperti pasar sungguhan. Ia seperti suara orang-orang yang bicara dari balik air. Ayah memegang lenganku sangat erat. Jangan jauh, katanya. Mbah Wiryo mengeluarkan selembar kain putih kecil dari tasnya. Ia menggenggamnya di tangan kanan, sementara tangan kiri merogoh tasnya lagi dan mengeluarkan 3 benda. Segenggam beras kuning, sepotong cermin kecil yang retak, dan seutas tali hitam kusam. Dengarkan aku, katanya. Di pasar ini, jangan pernah bertanya harga sebelum tahu apa yang kau cari. Jangan sentuh barang yang dipajang tanpa izin. Jangan makan atau minum apapun. Dan kalau seseorang memanggil namamu dari belakang, jangan langsung menoleh. Aku menelan ludah. Kita cari Siti di mana? Tanya ayah. Mbah Wiryo menunjuk ke tengah pasar. Di sana ada bangunan paling besar, semacam gedung kayu berteras lebar dengan atap melengkung. Di atas pintunya tergantung papan hitam bertulisan putih, Pawon Tukar.
Di sana semua transaksi dicatat, kata Mbah Wiryo. Kalau Siti memang ditahan, namanya kemungkinan ada di dalam. Kami berjalan masuk. Di kanan kiri, pedagang-pedagang menatap kami dengan mata yang terlalu lama memandangi. Beberapa tersenyum. Senyum mereka bukan ramah, melainkan seperti mengukur daging di pasar hewan. Cari apa, Mas? Tanya seorang penjual jamu. Ayah tidak menjawab. Barang hilang? Tanya orang lain. Kenangan? Suara? Anak? Aku menahan napas. Pedagang itu tertawa kecil. Banyak yang datang malam ini. Mbah Wiryo menggertakkan gigi. Jangan layani. Kami terus berjalan. Semakin jauh ke dalam, aku melihat sesuatu yang membuat kulitku merinding. Para pengunjung pasar ini bukan hanya orang gaib. Banyak di antaranya tampak seperti manusia biasa. Ada wanita berbaju kebaya tahun 1960-an, membawa koper tua. Ada pria berpakaian gaya tahun 1940-an dengan topi fedora, matanya cekung. Ada perempuan muda berambut sebahu yang sepertinya dari zaman yang lebih modern. Ada pula beberapa orang yang pakaiannya sangat asing, seperti dari masa lalu yang tidak pernah kuhidupi. Mereka semua memegang sesuatu, foto, cincin, boneka, kunci, kain kafan, surat, bahkan botol kosong. Mereka saling berdesakan di depan lapak-lapak tertentu. Dan anehnya, semua tampak sedang mencari sesuatu yang sangat pribadi. Seorang ibu muda memegang foto bayi. Seorang lelaki tua memeluk batu nisan mini. Seorang bocah laki-laki membawa mainan kapal yang patah. Ada yang mencari suami. Ada yang mencari suara. Ada yang mencari wajah yang hilang dari ingatan. Ada yang mencari nama anak yang pernah dibisikkan ibunya. Aku baru mengerti ketika Mbah Wiryo berbisik, di sini, yang hilang tidak selalu benda. Kadang bagian dari diri. Kami sampai di depan sebuah lapak besar dengan tirai merah. Di depannya duduk perempuan tua sangat kurus, kulitnya seperti kertas yang telah lama terbakar. Matanya kecil, tapi tajam. Tangan kanannya memegang buku tebal bersampul kulit gelap. Tangan kirinya mengelus seekor kucing hitam yang diam tak bergerak. Ia mengangkat kepala saat kami mendekat. Yang hilang apa? Tanyanya datar. Ayah maju. Anak saya. Perempuan itu membuka buku besar di hadapannya. Halamannya penuh tulisan tangan. Setiap nama dicatat rapi bersama tanggal, jam, dan catatan pendek. Ada banyak anak, katanya. Sebut cirinya. Siti, kata ayah dengan suara gemetar. Perempuan, 8 tahun. Rambut hitam, biasa pakai pita merah. Perempuan itu membalik halaman, lalu berhenti. Mata ayah langsung membesar. Ada? Perempuan itu menatap ayah lama. Ada. Ibu yang tak ikut karena tak sanggup, tiba-tiba terasa sangat jauh dalam ingatanku. Aku ingin menangis, tapi aku menahan diri. Siti masih ada. Siti benar-benar ada di sini. Dia bukan dibeli, kata perempuan tua itu. Dia ditukar. Ayah mengerutkan kening. Ditukar dengan apa? Perempuan itu tertawa kecil. Itu pertanyaan yang seharusnya ditanyakan sebelum datang ke sini. Mbah Wiryo maju. Apa harga untuk membawanya pulang? Perempuan itu menatap Mbah Wiryo dari atas ke bawah, lalu berkata, tergantung rasa sayangmu. Mbah Wiryo diam. Perempuan tua itu lalu membuka halaman lain. Ada banyak daftar nama, catatan transaksi, dan kolom harga yang ditulis dalam benda-benda aneh. Di pasar ini, katanya, barang yang hilang bisa dikembalikan. Anak bisa ditemukan. Suami bisa pulang. Uang bisa kembali. Foto bisa utuh. Tapi semua ada ganti. Barang yang dibayar tidak selalu sama dengan barang yang diambil. Ayah menegakkan punggung. Saya bayar apapun. Jangan terlalu cepat, kata perempuan itu. Yang termahal bukan selalu yang paling menyakitkan saat diserahkan. Kadang yang paling mahal adalah yang baru terasa hilang setelah kau pulang. Aku tidak paham. Mbah Wiryo lalu bertanya, apa yang diambil dari Siti? Perempuan tua itu menjentik halaman dengan kuku panjang. Namanya. Ayah terdiam. Namanya, ulangnya.
"Ya," jawab perempuan itu. "Kau datang mencari anak bernama Siti. Tapi di pasar ini ia sudah tidak dipanggil begitu. Nama itu ditinggal di meja transaksi. Yang tersisa cuma tubuh yang masih ingat jalan pulang, kalau ada yang cukup nekat menjemputnya." Aku merinding. Tubuhku mendadak dingin. "Lalu bagaimana caranya?" tanya ayah. Perempuan itu tersenyum kecil. "Tukar dulu. Ambil token." Ia menunjuk ke sebuah meja kecil di sampingnya. Di sana ada baki berisi benda-benda, kancing baju, telinga boneka, gigi susu, cincin kecil, potongan kuku, koin tua, bahkan potret keluarga yang disobek. "Pilih satu barang milikmu yang paling berharga," katanya. "Letakkan di atas baki. Nanti pasar akan membalas dengan token. Token itu yang akan menuntunmu ke tempat anakmu disimpan." Ayah langsung merogoh saku, lalu mengeluarkan sesuatu yang membuatku terkejut. Foto ibu. Foto lama, saat ibu masih muda, mengenakan kebaya dengan senyum tipis. Aku baru sadar ayah selalu menyimpannya di dompet. "Aku tukar ini," kata ayah. Perempuan tua itu menggeleng. "Belum cukup." Ayah mengerutkan kening. "Ini satu-satunya yang paling berharga." Perempuan itu menatap ayah seperti menatap orang bodoh. "Kalau hanya itu, kau belum tahu harga anak." Ayah menggertakkan gigi. Ia kemudian mengambil jam tangan tua dari pergelangan kirinya. "Ini? Masih belum." Ayah mulai bingung. Ia memandang Mbah Wiryo, lalu ke arahku, lalu kembali ke baki. Ia seperti orang yang baru sadar tidak tahu lagi apa yang ia miliki. Lalu ia membuka dompet kecil di saku belakangnya. Di dalamnya, selain foto ibu, ada selembar kertas lusuh, akta kelahiran Siti yang disimpan ibu, beberapa lembar uang, dan sebuah benda kecil yang selama ini tak pernah kulihat sebelumnya. Itu adalah sehelai pita merah. Pita milik Siti. Aku tahu itu miliknya karena ibu pernah berkata ia menyimpannya ketika pertama kali dipakaikan di rambut Siti pada ulang tahun terakhirnya. Pita itu sempat hilang beberapa minggu lalu, dan kami mengira terselip entah di mana. Ayah memegang pita itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca. "Ini," katanya pelan. Perempuan tua itu mengangguk. "Sekarang baru kau punya sesuatu untuk dinegosiasikan." Ayah meletakkan pita merah itu di atas baki. Lampu di atas lapak tiba-tiba berkedip. Kucing hitam di pangkuan perempuan tua mengangkat kepala. Dan dari dalam buku besar, keluar bunyi seperti halaman disobek dari dalam. Perempuan tua itu mencelupkan jarinya ke tinta hitam, lalu menulis sesuatu di secari kertas kuning. Ia menyerahkannya kepada ayah. "Token," katanya. "Ikuti bau dupa yang paling busuk. Jangan belok kanan. Jangan menjawab kalau dipanggil anak perempuan. Dan apapun yang kau lihat, jangan mengakuinya sebelum kau selesai menghitung 3. Ayah menerima kertas itu. Aku melihat tulisan di atasnya. Bukan huruf biasa. Lebih mirip goresan kuku yang disusun jadi kata. "Sekarang?" tanya ayah. "Sekarang masuk ke lorong belakang," jawab perempuan itu. "Kalau pasar mengizinkanmu, kau akan sampai ke ruang simpan." Kami bergerak ke belakang lapak. Mbah Wiryo menahan bahuku. "Ikuti aku. Jangan lepas." Lorong belakang lebih gelap daripada bagian depan pasar. Di sini lampu-lampu redup bergoyang seperti nyala api tersengal. Bau busuk yang tadi disebut perempuan tua itu semakin kuat. Bau dupa yang terbakar terlalu lama, bercampur dengan bau basah seperti kain yang disimpan di kuburan. Di ujung lorong ada pintu bambu sempit. Ketika Mbah Wiryo mendorongnya, kami masuk ke ruang yang jauh lebih dingin. Ruang itu seperti gudang. Rak-rak kayu tinggi menjulang. Di atasnya tersusun banyak benda. Ada boneka tanpa kepala. Ada pakaian anak-anak. Ada kalung. Ada sepatu kiri tanpa pasangannya. Ada botol-botol yang di dalamnya tampak bergerak. Ada tas sekolah kuno, sarung, topi, buku, foto, dan cermin-cermin kecil. Tapi yang membuatku hampir jatuh bukanlah benda-benda itu, melainkan suara. Suara-suara yang keluar dari benda itu sendiri. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Ada yang memanggil nama seseorang. Ada yang berbisik tak jelas.
Ada pula suara ibu-ibu memarahi anaknya, suara laki-laki batuk, suara bayi merengek, suara seseorang memohon agar dipulangkan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Ayah mematung. Mbah Wiryo berbisik, "Jangan lihat lama-lama." Kami berjalan pelan di antara rak-rak. Setiap beberapa langkah, aku melihat label kecil bertulisan tangan ditempel di barang-barang itu. Beberapa label memuat nama. Beberapa hanya tanggal. Beberapa punya catatan seperti, "Masih menangis, sudah lupa wajahnya, dibeli dengan darah, jangan dibuka sebelum jam 12. Aku menggigil. Tiba-tiba dari ujung ruangan terdengar suara anak perempuan. "Mas." Aku langsung menoleh. Ada sosok kecil berdiri di antara rak. Rambutnya hitam, tubuhnya kurus, dan ia memakai baju tidur yang kukenal. "Siti." "Ayah." Ayah langsung maju, tapi Mbah Wiryo menahan lengannya. "Jangan," bisiknya keras. Siti menatap kami dengan mata sedih. Wajahnya pucat, namun masih sama. "Ayolah, nak," kata ayah gemetar. "Ayah di sini." Mbah Wiryo menghitung pelan dengan jari di bawah napas. 1, 2. Aku menahan napas. Siti masih berdiri. "Mas, cepat," katanya lagi. 3. Begitu Mbah Wiryo selesai menghitung 3, sosok Siti berubah. Rambutnya memanjang seperti kain basah. Wajahnya membelah dari tengah, memperlihatkan sesuatu yang hitam di dalamnya. Kedua tangannya menjadi terlalu panjang dan ujung jarinya seperti kuku burung. Ayah terjatuh ke belakang. Aku menjerit. Makhluk itu melompat ke arah kami, tetapi Mbah Wiryo melempar segenggam beras kuning ke wajahnya. "Jangan percaya apapun yang memanggilmu dari pasar ini," teriak Mbah Wiryo. "Mereka meniru yang kau rindukan." Ayah gemetar hebat. Aku sendiri nyaris tidak bisa berdiri. "Kalau begitu mana Siti?" tanyaku hampir menangis. Mbah Wiryo menatap rak-rak di depan kami. Kami terus maju. Semakin dalam, gudang itu makin terasa seperti perut sesuatu. Lorong-lorongnya tak masuk akal. Kadang kami belok satu kali, tapi keluar di tempat yang seolah sama sekali berbeda. Ada suara gamelan dari jauh, tapi juga suara orang menangis di dekat telinga. Ada bau bunga melati, lalu tiba-tiba bau bangkai ikan. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah ruang kecil, semacam kamar penyimpanan. Di tengah ruang itu ada kursi kayu. Di atasnya duduk seorang anak perempuan. Siti. Tapi kali ini ia tidak menoleh. Ia duduk diam dengan kepala tertunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya terikat tali hitam ke sandaran kursi. Di kakinya, ada kotak bambu kecil dengan segel lilin hitam. "Astagfirullah," bisik ayah. Aku hampir berlari, tapi Mbah Wiryo menahan kami. "Periksa dulu," katanya. Ayah mendekat hati-hati. "Siti?" Anak itu tidak menjawab. Ayah berlutut di depannya, lalu mengangkat dagunya perlahan. Wajah Siti terlihat. Dia benar-benar Siti. Kulitnya pucat, matanya sayu, bibirnya pecah-pecah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi dia hidup. Dia bernapas. "Ya Allah," ayah menangis. "Nak! Nak, ini ayah." Siti berkedip lambat. "Ayah?" Suaranya kecil sekali. Ayah langsung memeluknya. Ibu yang tidak ada di sana seolah ikut hadir dalam pelukan itu, dalam tangisan itu, dalam semua rasa sakit yang selama ini kami tahan. Aku ikut menangis. Namun Mbah Wiryo masih menatap kotak bambu di bawah. "Jangan lepas dulu," katanya. "Periksa lidahnya." Ayah menoleh bingung, lalu membuka mulut Siti pelan. Aku melihat sesuatu yang membuatku memucat. Di bawah lidahnya, ada Mbah Wiryo membaca dengan suara pelan, "Namanya disimpan di sini." Ayah menatapnya tak mengerti. "Kalau namanya ditarik keluar, tubuh bisa pulang," kata Mbah Wiryo. Aku melihat segel lilin hitam di kotak bambu. "Apa isinya?" tanyaku. Mbah Wiryo tidak menjawab segera. Ia justru mengambil cermin kecil retak dari tasnya dan memantulkan cahaya redup ke segel. Seketika dari dalam kotak terdengar bunyi ketukan. Tok, tok, tok.
Sesuatu di dalamnya bergerak. "Jangan buka di sini," kata Mbah Wiryo. Ayah memegangi Siti. "Lalu kita bawa pulang dulu." Mbah Wiryo menggeleng. "Kalau kota itu ikut, pasar akan menagihnya di dunia kita." "Lalu bagaimana?" Mbah Wiryo menatapku. "Lalu ayah, kita harus memutus transaksi." "Bagaimana caranya?" "Dengan membayar sesuatu yang pasar belum ambil." Ayah menelan ludah. "Apapun." Mbah Wiryo menatap ayah sangat lama. "Kau yakin?" Ayah mengangguk. Mbah Wiryo lalu berkata pelan, "Pasar ini suka pertukaran. Satu yang hilang dibalas dengan satu yang diserahkan. Tapi ada satu hal yang lebih berharga dari barang, ingatan." Ayah terdiam. "Kalau kau menyerahkan ingatan paling indah tentang Siti," lanjut Mbah Wiryo, "pasar akan membuka jalan pulang. Tapi kau akan kehilangan bagian dirimu yang selama ini menahan hidup." Ayah seketika pucat. Aku tahu ia mengerti. Ingatan paling indah tentang Siti bukan sekadar kenangan. Itu mungkin hari-hari ketika ia tertawa, saat pertama kali bicara, saat tidur di dadanya, saat memanggil ayah dengan suara lembut. Jika ingatan itu hilang, apa yang tersisa dari kehilangan itu? Namun ayah mengangguk perlahan. "Kalau itu syaratnya, saya setuju." Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Ambil kotak itu. Tapi jangan buka. Kita bawa ke lapak pembayaran." Ayah menggendong Siti. Aku memegang ujung bajunya. Mbah Wiryo membawa kotak bambu dengan kain putih yang sudah diberi beras kunyit. Kami kembali melewati lorong gudang. Saat itulah pasar mulai berubah. Dari jauh terdengar suara seperti gong ditabuh keras. Lampu-lampu berkedip. Tenda bergoyang padahal angin tak ada. Suara orang-orang di luar mendadak ramai, seperti pembeli yang menyadari sesuatu akan ditutup. "Cepat," kata Mbah Wiryo. Kami berlari. Berlari sambil membawa anak yang lama hilang, berlari melewati lorong yang mulai menyempit, berlari melewati suara-suara yang memanggil nama kami, berlari melewati penjual yang tertawa, berlari melewati wajah-wajah yang kini berubah jadi kosong. Di satu tikungan, seorang pria berpeci menghadang kami sambil mengangkat tangan. "Pulang? Belum bayar." Mbah Wiryo melempar tali hitam ke kakinya. Pria itu terjatuh, tapi dari bawah jubahnya keluar banyak tangan kecil yang meraih tanah. Kami terus berlari. Sampai akhirnya kembali ke lapak perempuan tua. Ia masih duduk di sana, seolah tidak bergerak sedikit pun. Kucing hitam di pangkuannya kini menatap tajam. "Sudah ketemu?" tanyanya. Ayah mengangguk tergesa. "Sudah. Tapi kami mau membatalkan." "Ambil apa yang kau mau." Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Kau sudah tahu bayarannya?" Mbah Wiryo menaruh kotak bambu di depan meja. "Kami siap." "Tidak," jawab perempuan itu. "Yang akan membayar bukan kotaknya. Kotak itu cuma pintu. Yang kubutuhkan adalah ingatanmu tentang saat paling bahagia bersama anak itu." Ayah gemetar. "Kalau setuju," lanjut perempuan itu, "kau boleh membawa tubuhnya pulang. Tapi setelah pintu tertutup, kau tak akan ingat lagi kenapa kau pernah mencintainya begitu dalam. Kau masih akan tahu bahwa ia anakmu. Tapi rasa itu akan tersisa seperti gambar lusuh." Ayah menutup mata lama sekali. Aku melihat tangannya bergetar. "Kalau saya tidak setuju?" tanyanya. Perempuan tua itu menatap kotak bambu. "Maka pasar akan menyimpan anakmu selamanya. Atau sampai ia berubah sepenuhnya menjadi milik sini." Ayah menunduk. Aku melihat air mata jatuh ke bajunya. Lalu ia berkata, "Saya setuju." Perempuan tua itu mengangguk. "Letakkan tangan di atas buku." Ayah melakukan itu. Perempuan tua itu membuka buku besar dan menuliskan sesuatu. Dari dalam buku keluar asap tipis hitam. Asap itu naik, membentuk bayangan kecil yang seolah melayang masuk ke kepala ayah. Ayah langsung memejamkan mata kuat-kuat, seolah menahan sesuatu dicabut dari dadanya. Aku melihat wajahnya berubah. Bukan jadi kosong, tapi jadi asing. Seperti ada ruang dalam kepalanya yang dikosongkan paksa. Perempuan tua itu menutup buku. "Sekarang," katanya, "jalan pulang terbuka."
seketika pasar malam berguncang. Gamelan mengeluarkan bunyi panjang yang menusuk. Lampu satu persatu padam. Pedagang-pedagang menjerit, para pembeli berlarian. Udara berputar seperti pusaran. Langit di atas kami retak dengan suara seperti kain disobek. Mbah Wiryo berteriak, "Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang." Kami berlari lagi. Bukan ke lorong yang sama. Kali ini seperti seluruh pasar tergelincir. Tenda-tenda bergeser. Tanah berubah jadi lumpur. Jalanan berputar. Aku mendengar suara orang memanggil namaku dari segala arah. Suara ibu, suara Siti, suara teman-teman masa kecil, bahkan suara nenek yang sudah lama meninggal. Semua memanggil, semua ingin membuatku berhenti. Namun kami terus berlari. Ayah menggendong Siti dengan satu tangan dan menahan kotak bambu dengan tangan lain. Aku sendiri berlari sambil menangis. Lalu, di tengah kekacauan itu, kotak bambu terjatuh. Segelnya pecah. Ayah menjerit. "Jangan!" Tapi terlambat. Kotak itu terbuka sedikit. Aku sempat melihat isinya. Bukan benda. Bukan kepala. Bukan jantung. Bukan ular. Di dalam kotak itu ada sesuatu yang sangat aneh. Segumpal bayangan kecil yang menyerupai suara. Seperti asap hitam yang melilit huruf-huruf. Dari dalamnya terdengar bisikan anak perempuan, sangat pelan, sangat sedih, memanggil sesuatu yang tidak ku mengerti. Mbah Wiryo langsung melempar cermin retaknya. Cermin itu pecah di udara, dan pecahannya memantulkan cahaya yang menyambar kotak bambu. Bayangan di dalamnya menjerit lalu tersedot kembali, tetapi dari tanah keluar tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kami. "Lari!" teriak Mbah Wiryo. Kami akhirnya sampai pada titik yang terasa seperti pintu tanpa pintu. Ada rasa dingin, lalu gelap, lalu terang yang sangat menyakitkan. Aku menutup mata. Ketika kubuka lagi, kami sudah berada di lapang kosong. Tidak ada tenda. Tidak ada lampu. Tidak ada pasar. Yang ada hanya alang-alang tinggi, tanah basah, dan suara jangkrik. Gerhana telah berlalu. Matahari entah kapan sudah kembali, menyisakan senja. Ayah jatuh berlutut sambil memeluk Siti. Aku ikut jatuh di tanah dan menangis keras. Mbah Wiryo berdiri terengah-engah, wajahnya sangat lelah, seolah baru keluar dari kuburan. Namun ada sesuatu yang salah. Siti diam. Teramat diam. Ayah menatapnya, menggoyang pelan bahunya. "Nak." Siti membuka mata. Ia menatap kami. Tapi tatapannya kosong. Bukan kosong seperti orang sakit. Kosong seperti rumah yang sudah ditinggalkan lama. Ayah tersenyum gemetar. "Kita pulang?" "Ya." Siti mengangguk sangat pelan. "Kami membawanya pulang." Ibu menjerit saat melihat Siti, lalu memeluknya sekuat mungkin sambil menangis tanpa henti. Malam itu rumah kami dipenuhi tangis bahagia, doa, dan sujud syukur. Tetangga datang, mbah-mbah membaca doa, ibu memeluk Siti terus-menerus seolah takut jika dilepas ia akan hilang lagi. Aku pun senang. Tapi ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Ayah seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ia memandangi Siti dengan wajah penuh kasih, tapi anehnya setiap kali ibu bertanya sesuatu yang sangat pribadi, makanan favorit Siti, kebiasaan lucunya, ketakutannya saat kecil, ayah selalu diam terlalu lama. Beberapa hari kemudian, aku sadar ayah tidak lagi memanggil Siti dengan nama panggilan sayang yang dulu sering dipakai. Ia masih sayang, masih merawat, masih membeli jajanan, masih menyiapkan pakaian. Tapi kasihnya terasa seperti kebiasaan, bukan ingatan. Ibu tidak menyadarinya. Atau mungkin pura-pura tidak. Siti sendiri berubah. Ia memang kembali, tubuhnya utuh, nafasnya ada, suaranya ada. Tapi ia sering duduk memandangi sudut ruangan seolah mendengar sesuatu yang tidak kami dengar. Ia jarang tertawa. Jika malam datang, ia selalu menolak tidur sendirian. Dan yang paling aneh, kadang-kadang ia akan memanggil seseorang dengan nama yang tidak kami kenal. "Mas, siapa itu?" Saat ditanya, ia hanya menggeleng. Mbah Wiryo datang sekali lagi seminggu setelah kepulangan kami. Ia memeriksa Siti dari luar. Tidak menyentuh. Hanya melihat. Setelah lama diam,
Ia menatap ayah dan berkata, "Kau berhasil membawa pulang tubuhnya." Ayah mengernyit. "Tubuhnya?" Mbah Wiryo mengangguk. "Ya. Tapi bukan sepenuhnya yang dulu." Ibu langsung panik. "Maksudnya apa, Mbah?" Mbah Wiryo memandang Siti yang duduk di ujung ruangan. Pasar itu mengambil nama, ingatan, dan sebagian bayangan. Yang kembali sekarang masih anak itu, tapi ada bagian yang telah tinggal di sana. Ayah mengira itu hanya sisa-sisa dampak gaib. Namun Mbah Wiryo menatapnya serius, lalu berkata pelan, "Jangan biarkan dia mendengar gamelan di malam hari. Jangan biarkan dia menatap bulan saat gerhana berikutnya. Dan kalau suatu hari dia mulai bertanya tentang pasar malam, jawab dengan doa, bukan cerita." Kami semua terdiam. Siti menoleh ke arah Mbah Wiryo. "Pasar malam?" tanyanya pelan. Mbah Wiryo menutup mulutnya rapat-rapat. Ayah mengulurkan tangan. "Tidak ada apa-apa. Tapi sejak saat itu, aku tahu sesuatu memang tidak beres. Karena pada malam-malam tertentu, ketika rumah sudah sunyi dan angin bertiup dari sawah, aku sering mendengar suara kecil di halaman belakang. Suara langkah kaki. Lalu suara gamelan yang sangat jauh. Bila kubuka jendela, tak ada siapa-siapa. Hanya gelap. Namun Siti selalu bangun terlebih dahulu. Ia akan duduk di kasur, memandang pintu, lalu berbisik sangat lirih. 'Mas, mereka memanggilku lagi.' Aku akan menelan ludah dan mendekat. 'Siapa?' Ia menggeleng. Tapi aku kenal bau pasar itu. Darahku langsung dingin. Setiap kali ia berkata begitu, aku teringat lapak perempuan tua, buku besar bersampul kulit. Aku ingin percaya semuanya sudah selesai. Aku ingin percaya bahwa adikku benar-benar selamat. Tapi di desa kami, orang-orang mulai membicarakan hal lain. Bahwa pada malam-malam tertentu setelah gerhana, ada sosok anak perempuan berdiri di tepi lapangan bekas pasar. Orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara tawa kecil dan bau dupa busuk. Ada juga yang bilang, jika seseorang kehilangan sesuatu yang amat berharga, ia kadang menemukan tanda-tandanya di depan pintu, kancing baju yang tidak pernah dipakai, potongan kertas bertuliskan nama, atau jejak kaki kecil basah di lantai. Mbah Wiryo tidak pernah membantah kabar-kabar itu. Ia hanya berkata, pasar tidak suka kehilangan barang. Pada suatu malam, setahun setelah kejadian itu, ayah masuk ke kamarku dengan wajah pucat. Ia duduk di sisi ranjang dan bertanya, "Kau masih ingat semuanya, Bal?" Aku bingung. "Masih." Ia menatapku lama, seolah sedang memastikan sesuatu. "Aku ingin bertanya," katanya pelan, "siapa nama adikmu?" Aku menatapnya heran. "Siti, Pak." Ayah terdiam. Lama sekali. Lalu matanya basah. "Benar," katanya seperti orang baru menemukan kata yang hilang. "Siti." Aku tidak mengerti kenapa ia menangis hanya karena mendengar nama itu. Baru saat itulah aku sadar, mungkin yang ditukar ayah di pasar itu bukan hanya kenangan paling bahagia. Mungkin yang lenyap dari dirinya adalah sesuatu yang lebih mendasar, perasaan yang membuat nama Siti selalu hidup di hatinya. Ia masih seorang ayah. Tapi ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan, ruang yang membuat kasihnya terhadap Siti menjadi asing baginya sendiri. Aku menatap ayah dan bertanya pelan, "Ayah, kenapa?" tanya. Ia memejamkan mata. "Karena tadi," katanya, "aku melihat dia di halaman. Tapi wajahnya seperti orang yang tidak seharusnya ada di sini." Aku merinding. "Dia di mana?" Ayah menoleh ke jendela. Di luar, malam tenang. Tapi tepat di bawah cahaya bulan, tampak seorang anak kecil berdiri membelakangi rumah. Rambutnya diikat pita merah. Tubuhnya diam. Aku hampir memanggil. Tapi ayah menahan mulutku dengan tangan gemetar. Lalu sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya Siti. Tapi matanya hitam seluruhnya. Dan di balik senyum kecilnya, aku mendengar suara pasar malam itu lagi. Jauh. Lalu dekat. Lalu sangat dekat. "Aku belum selesai," bisiknya. Kami berdua membeku. Sosok itu kemudian menghilang seperti asap tertiup angin. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sejak malam itu,
Kami tidak pernah benar-benar merasa aman. Siti tetap tinggal bersama kami, namun sesekali ia menghilang dari kamar dan ditemukan berdiri di halaman, memandang arah lapang bekas pasar lama. Beberapa kali ia juga ditemukan menulis sesuatu di tanah dengan jari telunjuknya. Tulisan itu selalu tak terbaca, tapi Mbah Wiryo, saat melihatnya sekali, langsung pucat. Dia sedang diingat kembali, katanya. Siapa? Tanya ibu. Mbah Wiryo menatap kami. Yang tinggal di pasar. Kami tidak pernah tahu apa yang sepenuhnya terjadi malam gerhana itu. Kami hanya tahu satu hal, pasar malam gaib itu bukan sekadar tempat mengembalikan barang hilang. Ia adalah tempat yang menampung semua keinginan putus asa manusia, lalu memakannya pelan-pelan sambil memberi ilusi bahwa semuanya bisa ditebus. Dan adikku kembali, tapi tidak seluruhnya. Tubuhnya pulang, ya. Namun ada bagian yang tertinggal di sana, di antara lampu-lampu kuning, bau dupa, dan rak-rak penuh benda yang menangis. Kadang aku masih bertanya-tanya, bagian mana yang sebenarnya tertinggal? Nama? Bayangan? Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk, bagian dirinya yang sudah belajar menyukai pasar itu. Karena sejak ia kembali, Siti sering berdiri di depan cermin terlalu lama. Ia menatap pantulannya seperti sedang menunggu orang lain muncul di belakangnya. Jika kutanya kenapa, ia akan tersenyum tipis dan berkata, dan setiap kali ia bilang begitu, aku teringat pesan Mbah Wiryo. Jangan langsung percaya wajahnya. Sampai hari ini, aku tidak pernah lupa. Aku tidak pernah lupa bau pasar itu. Tidak pernah lupa suara orang-orang yang menukar kehilangan mereka. Tidak pernah lupa bagaimana ayah membayar dengan ingatan paling indah tentang anaknya. Dan tidak pernah lupa bahwa yang paling menakutkan dari sebuah kehilangan bukanlah saat ia pergi, melainkan saat ia kembali, tapi sudah membawa sesuatu yang lain. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.